Shalom, jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Ada satu peribahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bagaikan duri dalam daging, yang artinya kurang lebih adalah sesuatu yang selalu menyakitkan hati atau mengganggu pikiran dan atau selalu terasa tidak menyenangkan hati. Peribahasa ini mirip dengan ungkapan duri dalam daging yang diperkatakan Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Para penafsir memberikan jawaban yang berbeda terhadap perkataan di atas. Sebagian menganggap duri dalam daging adalah suatu penyakit atau keadaan fisik tertentu yang membuat Paulus terlihat lemah. Dan ada yang menafsirkan sebagai suatu masalah atau penderitaan yang tidak mengenakan dan mengganggu. Duri dalam daging ada yang menafsirkan sebagai kesulitan dan penganiayaan yang dialami Paulus dalam pelayanannya, ayat 10. Namun demikian, apapun penafsirannya, bukan duri dalam daging yang hendak diangkat sebagai topik utama oleh Paulus dalam kisah ini. Pertama, Paulus diajar untuk tidak sombong dalam ayat 7. Paulus orang Romawi yang berpendidikan, penuh karunia ilahi, orang yang sudah banyak mengalami penderitaan dalam pelayanan, mendapat penglihatan yang hebat seperti tertuang dalam ayat 1-6, dan mengadakan berbagai mujizat, antara lain membangkitkan orang mati. Sangat mudah bagi Paulus untuk sombong. Amsal 6 ayat 16-17 berbunyi, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, dan seterusnya. Urutan pertama yang merupakan paling dibenci dan bahkan merupakan kekejian bagi Tuhan adalah kesombongan. Ini mengacu kepada sifat superioritas, merasa lebih tinggi dari orang lain, dan cenderung memandang rendah orang lain. Ini sangat dicela Tuhan. Sebagai tindakan preventif, Tuhan sengaja memberi duri dalam daging supaya Paulus tidak sombong, supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus mengingatkan kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menjadi sombong di tengah keberhasilan usaha atau pelayanan kita. Sebaliknya, harus selalu meneladani Tuhan Yesus yang dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, dalam Filipi 2 ayat 8. Ingat, kita hanyalah debu belaka dan tidak lebih daripada hembusan nafas. Kedua, Paulus sangat memahami konsep kasih karunia yang merupakan anugerah Allah baginya dalam ayat 9. Anugerah Tuhan memang tidak terbatas dan lebih dari cukup untuk semua orang yang percaya kepadanya. Namun, tidak berarti Tuhan akan memberikan semua permintaan kita. Dia tahu memberi yang terbaik sesuai kebutuhan dan kesanggupan kita untuk menerimanya tanpa menjadi sombong. Walaupun Paulus sudah berdoa 3 kali dengan sungguh-sungguh dalam ayat ke-8, hal itu tetap tidak dikabulkan. Jawaban doa bukan sesuatu yang otomatis, minta apa saja pasti diberi. Jawaban doa adalah sebuah anugerah. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, dalam ayat 9. Yang ketiga, Paulus sadar bahwa saat merasa diri kuat, dia tidak akan mengalami kuasa Allah secara sempurna, sekalipun kuasa itu tidak terbatas. Paulus tidak boleh berpikir bahwa kekuatan manusia turut menentukan keberhasilan pelayanannya. Justru saat dia merasa lemah, kuasa Tuhan menjadi sempurna.
Paulus mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita merasa tidak berdaya, berserahlah kepadanya, maka kuasa Allah yang akan bekerja dan memampukan kita melewati semuanya dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, mungkin kita belum pantas membandingkan kelemahan kita, sakit penyakit atau penderitaan yang kita alami sebagai duri dalam daging, sebagaimana diungkapkan Paulus. Namun, kita harus tetap percaya di balik semua hal yang diizinkan Tuhan terjadi pada kita, ada maksud Tuhan yang akan membawa kebaikan, ada kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita, ada kuasa Allah yang sempurna. Selamat menikmati semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.